Terima kasih, tetap di Manage Your Mind. Kali ini tema kita adalah tentang menjaga perdamaian. Bante sudah menjelaskan tentang perdamaian bagaimana di sekitar kita ini, di dalam rumah tangga, di dalam lingkungan sekitar, dengan tetangga, dengan bahkan sampai adanya peperangan-peperangan. Nah, sekarang ada yang sangat kita inginkan adalah bagaimana cara mencapai dan menjaga perdamaian itu sehingga bisa membuat perdamaian kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Bagaimana itu, Kanti? Ya, caranya sesungguhnya ini adalah cara yang diuntukkan oleh orang-orang yang bijaksana. Karena semua orang yang bijaksana itu ingin membuat dia itu damai dan bahagia. Maka itu orang yang bijaksana ini dia tahu cara yang diberikan oleh Sang Buddha itu adalah cocok untuk semua orang. Siapapun yang ingin damai dalam kehidupan sosial di dalam bermasyarakat, marilah kita mulai sekarang menjaga molimo kita. Molimo itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbicara yang tidak benar, tidak makan dan minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Kalau ini dijalankan, ya ini akan membuat manfaat. Termasuk pembunuhan terhadap binatang pun kita jangan sampai membunuh. Karena membunuh makhluk itu, ini akan berakibat kehidupan yang akan datang kita juga dibunuh. Kalau kita sekali membunuh, kita juga minimum 500 kali dibunuh. Nah, dengan demikian ini otomatis siapapun juga tidak mau mati dibunuh. Maka itu jangan melakukan pembunuhan. Walaupun itu ada dalam kitab suci, kita harus tahu kitab suci juga buatan manusia. Alangkah baiknya daripada kita berkorban untuk binatang, kita gantilah. Kasih beras, gula, minyak, supaya tidak mengorbankan molimo kita. Pembunuhan kan tetap pembunuhan. Walaupun dia makhluk itu binatang, tetap kita harus menghargai, dia juga takut akan kematian. Dia tidak mau dibunuh. Maka itu kita jangan membunuhlah. Kita juga tidak boleh mencuri, jangan mencuri. Jangan bicara yang tidak benar. Kita memfitnah, mencaci maki, memarahin kata-kata kasar. Ini kata-kata ini tidak benar. Jangan diucapkan. Tuh, maka dari itu, apapun yang tidak ada artinya sudah kita tidak usah ikut membahas lah. Jadi karena kita ini akan membuat pikiran kita jadi suka bohong ya. Iya. Bohong kan bisa membuat orang marah dan akhirnya tidak damai. Kita harus menaikkan doa yang aku bacakan ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaat, marilah kita rubah. Rubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau tetap dari dulu salah, keliru-mologinya tetap dijalankan sampai saiki, dan nanti 2000 tahun yang lalu tetap keliru, kapan kita mau membenarkan? Saiki aja yang dari Mahkamah Agung aja membuat undang-undang sudah betul, tapi pelaksanaannya yang salah, gimana ini? Harus diperbaikinya toh. Jadi mereka undang-undang sekarang aja harus selalu diperbaikin, apalagi kitab suci yang lama. Harus ada keberanian untuk diperbaikin. Maka dari itu jalan yang terbaik itu, marilah kita memperbaiki ke dalam diri kita, ucapan kita benar, tingkah laku kita benar, mata pencaharian kita juga sudah benar. Ini akan membuat kita damai dalam lingkungan bermasyarakat. Kalau lingkungan masyarakat sudah damai, kita harus melihat ke dalam diri kita. Gimana pikiran kita? Maka dari pikiran ini perlu ditata ulang, kita harus berusaha setiap menit, setiap detiknya. Berusaha dengan sungguh-sungguh, perhatikan pikiran Anda sendiri, apa maunya pikiranmu, pikiran kita ini. Pikiran kita semua itu ingin bahagia, ingin damai. Maka carilah tekniknya, bagaimana Anda selalu sadar untuk mencapai kedamaian itu. Sadar dan damai Anda ulang supaya sebagai mantra yang dipakai oleh semua orang, sadar, damai. Karena orang yang sadar ingin mendapatkan kedamaian itu. Kedamaian ini bisa didapat terus-menerus Anda jalankan. Besok juga damai, seminggu lagi juga damai, dan seterusnya juga akan damai. Kalau Anda mulai sekarang tidak damai, kemarin tidak damai, seminggu yang lalu tidak damai, besok juga kita percaya, kita juga tidak akan damai. Maka dari itu, kita harus percaya, semua itu tergantung kebiasaan di dalam memanage pola berpikir kita masing-masing. Mulai sekarang kita memanage, bagaimana kita bisa damai, hening, dan bahagia, itu kita kembangkan terus-menerus, sampai kita yakin, hari ini aku
damai, kemarin aku damai, seminggu yang lalu damai, aku yakin besok juga aku damai, seminggu lagi aku juga damai, karena aku tahu inilah poin yang utama untuk mencapai damai dan bahagia. Harus kita biasakan dalam manajemen pola berpikir kita masing-masing, dengan demikian kita akan memperolehnya. Ketika kedamaian kita peroleh, marilah kita bersama-sama bahwa pikiran kita sudahkah kita benar. Kalau pikiran ini tidak benar, masih ada keserakahan. Seperti mereka-mereka yang sudah kaya, sudah punya miliaran, tapi masih kurang puas. Ada yang nyokok 1 miliar juga diterima, 1 miliar diterima, sehingga sekarang ketangkep karena korupsi. Maka itu kita jangan serakah. Berpuaslah dengan apa yang telah diberikan gaji oleh pemerintah. Kita sudah dapat 50 juta, puas dengan 50 juta itu, sehingga kita tidak akan ngoneh-ngoneh, tidak macam-macam, sehingga hati, pikiran kita akan tertenteram dan damai. Ketika kita korupsi sini, ambil sana, ambil situ, ketika terjadi, di situ kegelisahan, ketakutan kita muncul. Lalu kita berani bicara yang macam-macam, untuk bicara yang tidak benar lagi, moli-moli dilanggar lagi. Sudah korupsi, sudah begini, membela dirinya tidak salah, ngomong seenaknya sendiri, akhirnya lebih banyak kejahatan yang dilakukan. Marilah kita dengan jujur, dengan demikian pikiran yang benar, tidak serakah, tidak benci, dan jangan mau dibodohin oleh pikiran kita sendiri. Bersihkan semuanya, sadar, sepenuhnya sadar untuk mencapai kedamaian. Ketika kita sudah memahami ini, pikiran kita sudah benar, kita akan mengerti dengan jelas. Oh ya, memang benar, dulu aku tidak pernah damai karena kita masih ada keserakahan, masih ada kebencian, dan kita tidak tahu bagaimana menata ulang cara berpikir yang membuat aku menderita. Semuanya kita tahu, sekarang kita singkirkan. Makin banyak yang kita singkirkan, makin damai yang kita peroleh. Makin sedikit kita singkirkan penyakitnya ini, kita juga mendapatkan sedikit kedamaian. Maka itu, siapapun yang ingin mendapatkan kedamaian yang begitu banyak, harus sebanyak-banyaknya menyingkirkan penyakit batin kita masing-masing, disingkirkan sebanyak mungkin. Kita akan lebih banyak kedamaian yang kita peroleh. Ketika kita mampu membiasakan dibersihkan, akhirnya kebersihan, kedamaian, keheningan yang kita cita-citakan dengan menjalankan 8 jalan utama ini, ternyata ini bisa direalisasi oleh kita semua. Damai dan bahagia yang kita cita-citakan akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi inti untuk mencapai perdamaian adalah menjauhkan diri dari larangan molimo tadi, Bante ya. Itu adalah untuk bermasyarakat, supaya umum, ya? Secara umum di dalam lingkungan umum ini damai dan hening akan tercapai. Tidak terjadi peperangan, perampokan, pemerkosaan, tidak terjadi di mana-mana. Ya, apa adalah yang lebih luas lagi, Bante, selain molimo ini yang untuk skup orang banyak, Bante ya? Tentu orang kan ingin katanya hidup lebih baik ya, hidup lebih sempurna lagi daripada hari ini, lebih dari apa yang sudah kita capai. Tentu ada yang 8, Bante ya, yang itu yang lagi yang 3 lagi itu tambahan untuk, yaitu kita menjaga pikiran. Bagaimana menata ulang cara berpikir setiap saat kita berusaha bersama. Jadi kita kebanyakan keliru-mologi dari masyarakat itu, kita mau damai, kita mau kacau, kita mau hening, semua tergantung anugerah dari atas. Iya. Banyak yang minta ke atas, nggak pernah damai-damai. Iya, itu yang maka itu kesalahan ini jangan kita ulangi lagi. Kedamaian tidak bisa diminta, kedamaian itu harus dijalankan. Kita berusaha sendiri menciptakan kondisi pikiran kita, gimana supaya selalu senang, gembira, bahagia setiap detiknya, damai akan kita bisa peroleh. Kalau ini bisa diciptakan setiap orang itu karena pikiran yang menciptakan damai atau tidak oleh pikiran kita sendiri. Jadi jangan salahkan yang di atas. Kesalahan di dalam manajemen pola berpikir Anda yang salah. Maka dari itu kita harus berusaha bersama untuk memperhatikan pikirannya sendiri. Sudahkah kita senang, gembira, bahagia telah kita ciptakan dalam pikiran kita setiap saat? Inilah sarana yang membuat kita damai dan hening akan terbentuk. Kalau ini sudah diciptakan terus-menerus, kita juga yakin bahwa kita sudah mengikuti pikiran yang benar. Karena pikiran yang salah membuat kita tidak damai.
Ya. Itu sudah kita singkirkan. Aku harus membangkitkan pikiran bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, tahu dengan sendirinya cara yang tepat ini aku telah laksanakan, damai dan hening yang kita peroleh akan kita dapatkan, bukan percaya. Karena sudah kita realisasi ke dalam diri kita masing-masing, sehingga hening, damai akan kita peroleh. Mari kita bersama-sama dengan sukacita jadilah polisi yang selalu sadar akan pikirannya, bebaskan dari musuh-musuh yang mengotorin dan membuat kita tidak pernah damai, tidak pernah muncul lagi dalam pikiran, sehingga hening, damai akan terciptakan dalam kenyataan hidup kita bersama. Ya, terima kasih Bante. Demikian Keluarga Damai TV Manage Your Mind kali ini dengan tema menjaga perdamaian. Semoga Anda selalu damai, damai di mana saja, menciptakan kebahagiaan bagi kemaslahatan umum. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Senang sekali Keluarga Damai TV jumpa di Manage Your Mind. Manage Your Mind adalah satu mata acara dari Damai TV yang mengajarkan tentang bagaimana kita seorang manusia mampu menata batin kita. Bila kita mampu menata batin kita, maka insya Allah kita bisa juga menata batin siapapun orang di sekitar kita. Apalagi tema kita kali ini yaitu tentang perdamaian. Bagaimana menjaga perdamaian. Perdamaian antar bangsa juga banyak sekali. Pertikaian, menjaga perdamaian di antara suku-suku bangsa di negara kita. Menjaga perdamaian di sekitar kita. Menjaga perdamaian dengan antara senior dan junior, di kantor, di pekerjaan, di pasar, di mana-mana dengan tetangga dan keluarga, terutama juga damai dengan diri sendiri. Telah kami undang di studio yaitu Sang Pertapa Bante Dhammawijaya Mahatera yang akan bersama kita menghabiskan waktu kita untuk menata batin, manage your mind. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Semoga kebijaksanaan, sadar, dan damai menjadi milik kita bersama. Ya, terima kasih sudah hadir di studio Bante. Tema kita kali ini yaitu tentang menjaga perdamaian. Kelihatannya banyak orang gembar-gembor ya Bante ya. Kami bisa mampu menjaga perdamaian, tetapi manakala dia berbicara itu di forum, berbicara di atas panggung, menggembar-gemborkan tentang peace, anunya begini Bante, lambangnya peace begitu ya, tentang perdamaian. Tetapi kalau kita melihat ke dalam rumah tangganya, no peace di sana. Kelihatannya di dalam rumah tangga banyak sekali pertikaian, percekcokan antara suami istri dan anak-anak. Betulkah orang seperti ini mampu memberikan damai kepada semua orang? Kita tanya pada Bante, perdamaian yang semacam itu apa artinya Bante? Bagaimana itu Bante? Nah inilah kalau kita perhatikan, kedamaian memang didambakan oleh semua orang. Iya. Di mana-mana kalau ingin damai secara masyarakat, mereka mengundang tentara, polisi untuk menjaga kedamaian. Tapi itu kan perlu duit, bayar untuk polisi dan tentara yang menjaga kedamaian di lingkungan itu. Demikian juga di dalam diri kita masing-masing, kita juga membutuhkan polisi. Polisi untuk menjaga pikiran kita. Siapakah yang menjaga pikiran kita ini? Polisinya. Maka dari itu kepolisinya ternyata kesadaran kita ini loh, yang menjaga pikiran kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengetahui dan memahami sesungguhnya yang kita butuhkan itu pikiran yang damai, pikiran yang hening. Maka itu kalau seandainya kita hanya ngobrol keluar, damai, tapi awake dhewe nggak tahu damai itu gimana. Sesungguhnya orang yang ngomong itu adalah omong kosong. Awake dhewe gurung damai, tapi mengajak orang lain untuk damai semuanya. Maka dari itu Sang Buddha lebih menekankan, marilah kita jangan membual, jangan ngomong tok.
tapi nggak ada pelaksanaannya. Maka itu Sang Buddha lebih menekankan, ayolah kita jalanin dulu, laksanakan dulu untuk membuat kita lebih damai, lebih hening, lebih tenang. Baru kita bisa mengajak yang lainnya. Kedamaian itu akan terwujud. Demikian juga kalau di dalam pemerintahan itu, kalau kita perhatikan, para pejabat tidak ada satupun yang pernah menjalankan semedi. Meditasi nggak pernah dijalankan, tapi ngomongnya damai-damai. Jadi ini mereka juga termasuk omong kosong. Semuanya omong kosong. Para agamawan juga begitu. Ngomong damai-damai, awake dhewe nggak pernah semedi. Jadi gimana itu? Dunia kok banyak ngomong tok, tapi pelaksanaannya nggak ada. Yeah. Maka itu Sang Buddha tidak begitu sangat tertarik dengan penjual jamu seperti itu. Sang Buddha lebih menekankan, ayolah kita sadar akan diri kita sendiri. Sudahkah kita damai di dalam diri kita pribadi? Apa perlu damai dulu, Bante, dengan diri sendiri? Sesungguhnya kan manusia itu harus menyadarin kalau apa yang kita omongkan itu harus terwujud di dalam diri kita terlebih dahulu. Tapi sekarang ini sudah terbalik. Walaupun itu tidak terwujud di dalam diri kita, ngomongnya aja mengharapkan semuanya damai ya. Jadi akhirnya awake dhewe nggak damai, tapi mengharapkan yang lainnya damai. Istilahnya, wes babana aku elek nggak apa-apa, yang penting awakmu kabeh api-api. Jadi maunya semuanya jadi api-api, tapi awake dhewe masih elek. Nah itu kan tidak bagus. Maka alangkah baiknya, marilah kita buat diri kita jadi baik, bagus, indah, elok. Baru kita bisa memberikan keindahan, keelokan, dan kebagusan kepada pihak yang lain. Kalau awake dhewe gurung tenang, gurung bagus, belum damai, gimana kita mengharapkan semuanya damai? Sesungguhnya adalah kita bersama tiap-tiap detik, tiap-tiap saat itu menata cara berpikir kita. Kita berusaha setiap saat ditata ulang. Cara berpikir kita gimana senang, gembira, dan bahagia itu dibangkitkan, dimunculkan. Jadi berusaha setiap detiknya untuk memperhatikan pikirannya setiap saat senang, gembira, dan damai. Itu dibangkitkan terus, diulang, dibangkitkan dengan sistem seperti ini, dibiasakan seperti ini. Bukan meditasi itu harus duduk silo, meditasi seperti itu, bukan. Tetapi per detiknya. Karena kehidupan kita lebih banyak aktivitasnya. Itu lebih penting, bukan yang penting pokoknya duduk meditasi itu baru kamu damai. Nggak meditasi nggak damai. Salah. Dari aktivitas kita, waktu kita berjalan, waktu kita olahraga, waktu kita setir mobil, waktu kita kerja di toko, waktu kita kerja di kebun, dimanapun kita bekerja, disitulah kita bersama-sama tiap detiknya melatih. Berusaha untuk memperhatikan pikirannya, bagaimana ini senang, gembira, damai, dan bahagia selalu muncul. Itu Bante ya. Harus dibangkitkan seperti itu, diusahakan dibangkitkan setiap saat. Karena banyak orang tidak mengerti, dia tentu merasa bahwa saya ini selalu pasti damai dengan diri saya. Buktinya, saya memakaikan baju yang bagus pada tubuh saya. Saya memberikan perhiasan-perhiasan yang mahal pada tubuh saya. Nah ini diperkirakan atau dirasakan ini membuat damai, bahagia pada diri sendiri. Padahal kalau kita berpikir nanti jangan-jangan kalau saya pakai giwang yang besar, jangan-jangan diambil sama jambret di jalan. Kalau saya pakai HP yang bagus, jangan-jangan nanti HP saya diambil orang. Sehingga akhirnya tidak damai, Bante. Ada ketakutan. Apakah ini ketakutan termasuk bentuk tidak damai? Iya ya, Bante ya. Orang tidak damai kan, orang yang damai tentu tidak punya rasa takut. Orang yang tidak damai tentu punya rasa takut. Apa betul begitu, Bante? Betul. Jadi takut, khawatir, cemas, bingung itu kan sudah menunjukkan bahwa kita tidak damai. Tidak damai ya. Maka dari itu kita harus memahami apapun yang membuat kita takut, apapun yang membuat kita khawatir, sebaiknya itu jangan dimunculkan dalam pikiran kita. Kalau kita sudah berani pakai HP yang bagus, berani pakai giwang yang bagus, yang indah, kita juga harus berani. Nanti kalau di jalan, yang paling aku takutin dirampok orang, dijamret orang. Kalau kita siap, sudah biarkan aja. Jadi kita menjaga batin dan pikiran kita tetap damai. Bukan gara-gara giwang kita, bukan gara-gara HP kita, bukan gara-gara dompet kita, membuat kita takut dan khawatir. Jangan-jangan dirampok, jangan-jangan. Mata kita selilitan. Jadi dengan demikian ini
kedamaian itu akan hilang ketika kita dimulai kekhawatiran prasangka buruk kita. Tetapi kalau kita sudah punya satu penilaian, kalau aku pakai ini, resiko yang terberat apa? Dijamret, dirampok. Oke, kalau siap, pakailah. Supaya kita sudah siap, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu berprasangka buruk apapun juga. Karena sudah siap, pasti bisa terjadi yang terberat ini. Sudah jalankan. Jadi dengan demikian ketegasan kita yang berani untuk memberikan kesimpulan apa yang terberat kalau terjadi, kita pakai yang terbaik ini. Kalau sudah siap, ya pakailah. Ketakutan dan kekhawatiran akan berkurang. Pakailah itu. Dengan cara seperti ini, kita sudah punya tata cara menata, cara berpikir supaya tidak takut dan khawatir bisa muncul lagi dalam pikiran. Kedamaian akan bisa kita peroleh. Luar biasa sekali. Keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata justru kalau tidak memakai giwang yang besar, tidak memakai dompet yang bagus, malah hati tenang, Bante. Ya, itulah namanya orang yang sederhana tidak akan jadi sasaran empuk oleh orang-orang yang mau mencari harta dengan cara gampang. Tetapi kalau kita bisa hidup sederhana ini, kekhawatiran dan ketakutan tidak pernah muncul juga. Iya. Karena tidak diganggu oleh siapa-siapa. Justru ternyata kesederhanaan itu malah memungkinkan kita hidup damai. Betul begitu, Bante ya? Ya, otomatis Sang Buddha ini termasuk beliau yang tahu akan kenyataan. Ya, mengatakan Manusia itu tidak damai karena dia banyak hal yang mereka inginkan. Maka itu Sang Buddha menekan supaya kita bisa lebih damai, hal-hal yang menyebabkan kita tidak damai itu dikurangi oleh Sang Buddha. Sang Buddha itu menegaskan pikiran kita bisa terisi oleh banyak faktor karena satu, kita ingin nonton yang menyenangkan, ingin mendengarkan musik yang merdu, ingin mencari parfum yang harum, makanan-makanan yang enak. Ya. Jadi indrawi itu tidak terkendali. Wah, pokoknya mau kontak semuanya. Sehingga para biku itu sudah ditegaskan, kamu ingin damai, ini jalan nono. Kendalikan mata, telinga, hidung, mulut, tubuh dan pikiran. Kendalikan semuanya, Anda akan lebih damai. Jadi ini harus dikendalikan dulu. Jangan mencari sensasi yang kita mengharapkan mendapatkan kesenangan itu. Dari panca indera terutama. Itu yang ternyata membuat kita nggak pernah damai. Ya, maka dari itu tahu sebabnya ini, kita bisa mendapatkan sebabnya itu karena kita ada uang. Ya. Makanya Sang Buddha katakan, para biku, kalau bisa jangan pegang uang. Supaya kita tidak terkena sebabnya yang bisa menyebabkan kita nggak damai itu. Hindari semuanya, sebabnya tidak ada, kita akan lebih damai. Luar biasa sekali. Jadi ternyata Bante mengajarkan kesederhanaan adalah awal dari perdamaian. Kita akan mengupas lebih dalam setelah yang satu ini. Terima kasih, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang menjaga perdamaian. Jadi ternyata ada satu anjuran ya bila kita naik pesawat terbang, bahwa ketika Anda ingin menolong orang, ketika Anda akan memakaikan masker O2 kepada orang lain, pakailah masker O2 lebih dahulu pada diri sendiri. Ternyata anjuran kalau kita naik pesawat seperti itu, di sini diuraikan lagi oleh Bante. Yang terutama adalah bila ingin menjaga perdamaian dunia, bila ingin menjaga perdamaian negara, bila ingin menjaga perdamaian di sekitar kita, maka damai dulu dengan diri sendiri. Tentang banyaknya orang-orang yang mengeluh, ternyata banyak rumah tangga yang tidak damai, Bante. Kalau dari kacamata Bante bagaimana? Rumah tangga yang beda visi, beda misi, beda pemahaman, beda keinginan, mereka dipersatukan dan akhirnya yang ada adalah penderitaan dan kecekcokan. Bagaimana, Bante? Inilah yang dikatakan banyak keluarga itu keliru di dalam mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Masing-masing itu hanya ingin sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Suaminya maunya begini, istrinya maunya begitu. Iya. Akhirnya timbullah ketidakdamaian. Maka dari itu Sang Buddha sudah memberikan satu penjelasan bagaimana kita bisa damai, bagaimana kita bisa harmonis. Kita itu harus memahami dan mengerti apa sesungguhnya yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita
berumah tangga itu. Ketika kita sudah memahami apa keinginan suami kita sudah penuhin, apa keinginan istri sudah dipenuhin, otomatis keharmonisan itu akan terwujud. Kalau seandainya yang dicari suaminya keharmonisannya tidak didapatkan, istrinya hanya membentak-bentak, maunya begini, mau begitu, akhirnya nggak betah sang suami. Tetapi sang suami ketika dia keluar di tempat yang lain, waduh, diservis dengan baik, kata-katanya manis, dipuji-puji. Wah, dia akan tergoda. Jadi dengan demikian banyak penyimpangan terjadi. Suami ini ternyata dia bisa jatuh cinta sama perempuan yang lain karena di tempat itu dia dapat sesuatu yang diinginkan. Ketika dia sama istrinya kok di sini mau diperintah, mau dipaksa begini, istrinya mau demikian, ingin berkuasa lah, sehingga dia merasa tidak cocok. Maka dengan demikian inilah, marilah kita bersama-sama untuk memahami, harus fleksibel. Mulai sekarang kita jangan menekankan kehendak kita, tetapi kita melihat apa yang diinginkan pasangan hidup kita. Nah, kalau kita bisa menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasangan hidup kita, semuanya terlengkapin, mereka senang, mereka gembira, mereka bahagia, menemukan bahwa inilah surga di rumah tanggaku sudah terbentuk. Kalau surganya tidak dibentuk, dibentak-bentak, dipaksa, harus begini, harus begitu, dia yang mau nguasain, dia merasa tertekan. Itu bukan satu surga. Kita tertekan, yang tertekan ini pasti memberontak. Berontaknya dengan cari pasangan baru. Kesalahan-kesalahan seperti ini sering terjadi. Maka dari itu mulai sekarang marilah kita bentuklah rumah tangga kita seperti surga terlebih dahulu. Dia tidak akan mencari surga yang di luar diri kita. Kalau surganya sudah terciptakan di rumah tangga kita, itulah kebahagiaan dan keharmonisan akan terbentuk dalam rumah tangga. Pasti tidak akan penyelewengan terjadi. Iya, jadi ternyata dimulai dari diri sendiri, kemudian terbentuklah satu rumah tangga yang indah dan bahagia, penuh perdamaian. Nah, kemudian kadang seperti yang saya katakan tadi, Bante, banyak orang yang mengatakan, jagalah perdamaian, mari damai, mari berdamai. Tetapi kadang di hati ini masih ada rasa sirik terhadap seseorang, tetangga atau teman sekantor atau di pasar sesama pedagang. Karena kita pedagang, di sana kita merasa bahwa dia itu kalau saya sapa, dia diem aja. Nanti kalau saya sapa, jawabnya nggak enak. Nah, ini kan membuat hati tidak damai. Menyikapi hal seperti ini bagaimana, Bante? Ya, kita memang harus memahami untuk menilai, penilaian kita itu belum tentu benar juga. Ketika kita menilai dengan sesuatu yang tidak benar, membuat kita nggak damai, ngapain kita menilai orang lain yang di luar diri kita itu? Maka itu Sang Buddha katakan, orang yang tidak tahu selalu mencari kambing hitam, menyalahkan si A, si B, si C. Jadi itu yang membuat kita nggak damai. Maka dari itu sekarang kita harus mengetahui akan diri kita sendiri. Aku mau damai, jadi mulai sekarang jangan terlalu menilai yang di luar diri kita. Beginilah, begitu, tidak perlu dinilai. Kita menilai ke dalam diri kita, bagaimana aku menilai cara berpikirku supaya lebih baik, lebih damai, lebih jernih, lebih bersih, supaya kita lebih bahagia. Itu aja yang ditekankan terus-menerus ya toh. Jadi dengan demikian kan kita kebiasaan yang salah, yang ingin menilai keluar itu salah, membuat kita nggak damai, ngapain diteruskan. Marilah kita kembali untuk menilai ke dalam pikiran kita, supaya cara ini lebih membuat kita lebih damai, ngapain kok nggak dijalankan, itu loh. Gitu ya, karena banyak orang kalau sesama wanita itu suka begini, tasnya merek apa itu, parfumnya apa itu, bajunya bagaimana, baju saya bagaimana, perhiasannya terbuat dari mutiara, berapa harganya, mutiara saya berapa. Banyak orang menilainya dari duniawi, Bante. Nah, yang ini malah kelihatannya tidak damai menurut saya. Menurut Bante bagaimana ini? Banyak orang menilai seseorang dari ragawinya. Karena kebiasaan kelirumologi dari cara berpikir manusia itu kebanyakan itu salah menilai. Yang dinilai itu sesuatu bendanya. Itu yang berharga, sehingga itu membuat mereka tidak pernah damai. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga, berlian yang ada dalam batin kita ini tidak pernah dinilai. Berlian inilah yang perlu kita nilai
supaya kita tidak bisa membandingkan dengan pakaiannya, dengan giwangnya, dengan perhiasannya, dengan tasnya. Itu semua adalah sampah-sampah yang mengotori batin kita. Sampah yang mengotori batin. Kalau itu tetap dipikirkan, ternyata batin kita dikotorin terus, kita tidak pernah mendapatkan berlian yang sangat berharga. Ratusan juta karat ini berliannya, tapi tidak pernah dihargai. Yang di tasnya lah, perhiasannya lah, ini dan itu macam-macam yang di luar terus. Akhirnya mengotori, membuat kita iri. Aku nggak bisa beli seperti itu. Aku nggak bisa dapat seperti itu. Oh, dia dapat itu paling-paling dari korupsi. Jadi kita selalu berpikir negatif terhadap orang itu. Jadi dengan demikian ini itu mengotori. Maka itu mulai sekarang, marilah kita bersama-sama ada sesuatu yang lebih berharga, yang bernilai itu berlian ada dalam batin kita. Yang damai, hening, jernih ini loh dijaga dengan baik-baik. Supaya kita tidak dikotorin oleh apapun juga. Maka dari itu kalau kita selama main seperti ini, kedamaian itu bisa terwujud kalau kita ini selalu meletakkan posisi batin kita itu di sentral. Sentral dari dualisme, positif maupun negatif. Kita jangan ekstrim ke positif. Positif pun jangan kita lakukan, jangan terlalu ekstrim ke sana. Apalagi yang negatif. Semua agama melarang ke hal yang negatif. Jangan diikutin lagi yang negatif itu. Tetapi kita ikutin yang di tengah-tengah ini. Positif tidak, ke negatif juga. Selalu sadar di tengah-tengah. Di tempat inilah kita akan lebih damai. Demikian juga kebiasaan kita selalu memikirkan yang telah berlalu. Membuat kita kecewa, membuat kita takut juga, membuat kita tidak puas. Itu sesuatu yang terjadi yang telah berlalu. Kita juga suka memikirkan yang akan datang. Besok gimana, seminggu lagi gimana, sebulan lagi gimana. Kalau keuangan seperti ini, takut nanti nggak ada uang, nanti kekurangan ini. Jadi ketakutan dan kekhawatiran juga akan bisa muncul memikirkan yang akan datang. Maka dari itu Sang Buddha menekankan hidup pada saat inilah yang penting, yang lebih berharga, yang lebih berguna untuk menjaga batin kita itu supaya hening, tenang, jernih, cemerlang. Inilah berlian yang berharga. Kita jaga seperti itu, terus di tengah-tengah dari dualisme apapun juga. Banyak orang berpikir begini, aduh, tidak bisa saya mengatakan maaf. Saya tidak akan pernah memberi maaf sampai akhir hayat saya. Saya dendam terhadap dia. Kalau ada yang mengatakan begitu, bagaimana, Bante? Tentang dendam, Bante. Ya. Tentang masa lalu. Kalau kita lihat memang dendam benci ini sudah termasuk makanan pikiran dari tiap-tiap makhluk ya. Maka itu Sang Buddha katakan, cobalah kita renungkan, pikirkan. Dendam benci itu membakar batin kita sendiri. Membuat kita menderita. Kalau itu membuat kita menderita, membuat kita susah. Buat apa kita simpan yang mengotorin berlian kita yang berharga itu? Dikotorin oleh hal-hal sampah yang tidak ada gunanya. Yang sudah berlalu semuanya. Iya, berlalu. Permainan dari pikiran kita melekat di dalam ingatan. Kita benci, kita dendam, memikirkan untuk membalas dendam. Iya. Itu kan memori kita. Memori sesungguhnya yang Buddha kan bukan aku itu. Semuanya sudah kosong, sudah lenyap. Tapi kita tidak mau melenyapkan, nyingkirkan, membersihkan. Jadi itu yang kita ikat, kita genggam, kita melekat sekali, diputar-putar, akhirnya mengotorin batin kita sendiri, membuat kita jengkel, mangkel, marah. Akhirnya kita juga menderita. Kita ingin membuat orang lain yang perlu kita dendamin itu, dia juga menderita. Kita menderita, mereka menderita, lalu siapa yang untung? Nggak ada yang untung. Buat apa kita simpen? Buat apa kita dendam? Buat apa kita benci? Buat apa kita cengkram? Buang saja. Sampai yang tidak ada gunanya itu kan lebih bahagia, lebih menyenangkan seperti itu. Pak, dulu kita sering mendengar kata-kata divide et impera, cara memecah belah begitu ya, Bante, ya, pada zaman penjajahan dahulu. Nah, ini kelihatannya oleh Belanda juga dibakarlah emosi-emosi dendam, dibentrokkanlah antara misalkan pribumi dengan kelompok agama, pribumi ini dengan yang lain di sana, diberikanlah hasutan-hasutan. Nah, kalau orang sudah ingin melakukan perdamaian, tentu tidak bisa, Bante, memegang
kata-kata saya benci dengan dia, saya dendam dengan dia, tidak ada lagi Bante kata-kata semacam itu. Ya, kita menghilangkannya bagaimana Bante? Kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak suka sama kita, mereka iri sama kita, kita mau diadu domba seperti itu. Sesungguhnya kita, siapapun juga, ketika kita mendengar, oh si A itu memfitnah kita, menjelekkan kita, ingin menjatuhkan kita, saat itu kita harus punya cara berpikir yang sangat positif. Mereka mau menjatuhkan, mereka menjelekkan karena kita merasa aku ini punya kelebihan. Jadi kita seharusnya bukan membenci, merasa, kelebihan apa yang aku miliki. Jadi kita sebaiknya introspeksi dulu. Kenapa ada dendam di hati kita? Apakah saya lebih dari dia? Apakah saya lebih pangkat dari dia? Apakah saya lebih kaya dari dia? Wah, kelihatannya ini gila hormat. Setelah yang satu ini, kita bahas tentang ini. Terima kasih, kita bahas tentang banyaknya orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin atasan kita, bahkan mungkin orang-orang yang berpangkat, yang lebih kaya, dia merasa orang harus menghormati saya, orang harus melihat siapa diri saya. Nah, ini kelihatannya dalam tanda petik disebut gila hormat, karena semua orang harus melihat siapa saya. Benarkah gila hormat ini apa kalau kita harus menciptakan perdamaian, tetapi di situ ada rasa gila hormat? Kita tanya pada ahlinya. Bante, tentang kalau ada orang gila hormat, bagaimana kalau dia, apakah orang yang gila hormat mampu menciptakan perdamaian? Sementara dia orang harus kelihatan loh aku ini siapa. Ada yang bilang gitu Bante. Sesungguhnya mereka tidak disenangi nanti. Iya. Banyak orang yang nggak senang sama orang itu karena mereka tidak bisa bergaul kepada bawahannya. Jadi selalu ingin di atas. Iya. Karena dia selalu ingin di atas ya, opo sama bawahan nggak mau. Jadi mereka tidak pernah terjun ke masyarakat. Maka itu orang yang gila hormat seperti itu tidak pernah dihargain. Mereka hanya mau kedudukannya aja. Tetapi kalau kita sekarang lihat kenyataannya, pejabat-pejabat yang tidak gila hormat, dia terjun ke masyarakat, malah dihargai oleh masyarakat. Masyarakat senang dengan pejabat yang seperti itu. Kalau mereka pejabat yang tinggi-tinggi dapat cuma di atas tok, tidak pernah terjun ke masyarakat, apa sih manfaatnya kamu kok tidak pernah memperhatikan masyarakat? Maka itu orang yang gila hormat malah tidak dihormatin oleh mereka lebih banyak. Orang yang rendah hati yang tidak ingin gila hormat, dia terjun ke masyarakat, malah itu mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Masyarakat memandang ini orang yang perlu ini, yang kita butuhkan seperti ini, memperhatikan kepentingan masyarakat kita. Jadi dengan demikian inilah kita jangan membalik-balikkan kenyataan. Kenyataan orang yang seperti gila hormat seperti itu, yang hanya mau kedudukan saja, duduk di panggung yang tanda tangan, tidak mau memperhatikan masyarakat, dia tidak dihargai masyarakat. Tidak dicintai. Tidak dicintai. Maka itu kalau ingin dicintai oleh masyarakat, mereka harus turun ke bawah. Itu berbahaya sekali ya Bante ya, apabila jabatannya habis. Ya, apabila selesai masa jabatannya atau kekayaan juga bisa habis Bante ya. Memang kalau saya perhatikan, masyarakat ini harus menyadari pejabat yang bagus itu bukan saat dia mau dipilih baru mencari simpati kepada masyarakat. Ketika dia menjabat apapun juga, sebelum menjabat dia sudah memberikan manfaat banyak kepada masyarakat. Ketika dia sudah banyak memberikan manfaat yang pada masyarakat, baru orang ini pantas diangkat menjadi pejabat. Karena mereka sudah terlihat sebelum menjabat aja membawa manfaat. Apalagi ketika dia nanti menjabat, kekayaan negara ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Itu kan lebih bagus lagi. Maka dari itu masyarakat ini harus pandai-pandai untuk memilih siapa yang perlu dipilih nantinya. Ya toh? Kalau mereka memilih sembarangan seperti sekarang, sopo sing kayak 50.000, oh sing kayak 100.000 sing malah kayak ya 100.000 tak pilih. Ini namanya menyesatkan juga. Mereka mengeluarkan berani 100.000, berarti dia 100 miliar. Ketika dia menjabat mengeluarkan uang 100 miliar, dia harus dapat lebih daripada 100 miliar nantinya. Korupsi terjadi di mana-mana, masyarakat akan dirugikan juga. Maka dengan demikian jangan memilih orang yang suka memberikan uang lebih banyak. Dia pasti nanti korupsi lebih banyak lagi nanti.
Ya, jadi lebih hati-hati untuk masyarakat untuk memilah dan memilih para pemimpinnya. Di dalam banyak hal, Bante, banyak orang berkata bahwa damai itu, ada kata-kata ya Bante ya, damai itu indah. Tetapi damai yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Sang Buddha, tentu zamannya Sang Buddha juga ada pergolakan-pergolakan begitu Bante, yang mungkin ada peperangan atau tidak cocoknya satu etnis dengan etnis yang lain, mungkin ada juga pergolakan isu sara dan sebagainya. Tentang cerita Sang Buddha ada enggak Bante ya? Ya, memang Sang Buddha pernah ditanya oleh Bante Ananda, dan Sang Buddha memberikan jawaban, Ananda, kalau seandainya nanti ada umat yang menanyakan apa yang dilakukan saat Sang Buddha meditasi, katakan bahwa Sang Buddha setiap detiknya selalu menyadari, memahami, tahu keluar masuknya nafas. Disitulah pikiran selalu konsentrasi, tahu dan sadar akan keluar masuknya nafas terus menerus di sana. Itu yang diperhatikan. Jadi dengan demikian ini, siapapun juga dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita bersama-sama mulai sekarang ciptakan pikiran Anda seperti menciptakan kondisi bagaimana Anda sadar untuk bisa mendatangkan kedamaian untuk diri kita. Maka dari itu Anda mengsugesti ke dalam diri kita masing-masing, sadar, damai, sadar, damai. Dalam aktivitas manapun juga, semua makhluk ingin mendapatkan kedamaian. Kedamaian akan Anda peroleh dengan memiliki kesadaran, meletakkan kesadaran untuk mencapai kedamaian itu. Itulah yang Anda cari, selidikin bagaimana caranya supaya sadar bisa mendatangkan kedamaian. Itulah ilmu kita bersama-sama untuk digali bersama, untuk menemukan kedamaian di dalam diri kita masing-masing. Kuncinya sadar, damai, sadar, damai. Tiap-tiap detik itu dibangkitkan dalam pikiran kita supaya kita memperoleh kedamaian dan kesadaran. Demikian juga ketika zaman Sang Buddha, ketika ada kelompok A dan kelompok B ini mau berperang, Sang Buddha mencegah di tengah-tengahnya. Apa yang Anda inginkan? Untuk apa sih berperang masalah ini? Karena waktu itu, zaman itu, air penting. Saat itu sedang kering. Mereka mau berperang untuk mendapatkan air semuanya. Lalu Sang Buddha katakan, hai Anda sekalian, Anda berperang untuk apa? Untuk mendapatkan air. Mana yang lebih penting, air atau darah Anda? Darah kita lebih penting. Maka dari itu, lebih baik airnya kita bagi aja. Ini separuh ke sini, separuh ke sono. Jadi dengan demikian, buat apa kita berperang? Bagi aja airnya. Dia mencegah sekali berhasil, tidak terjadi perang. Ya namanya dunia ini kan pasti ada yang macam-macam lah. Bergolak, ya. Bergolak terus sebulan lagi terjadi lagi, mereka mau berperang lagi. Dicegah lagi, bisa terhindar. 3 kali dicegah lagi, bisa terhindar. Sang Buddha sudah berusaha, sudah 3 kali untuk mencegah jangan sampai terjadi peperangan gara-gara air itu. Tapi ketika yang terjadi yang keempat, mereka mau berperang lagi, Sang Buddha melihat ini seperti anak kecil. Ya. Tidak bisa diapa-apa, dilarang apapun juga tidak bisa. Lalu dilihat karmanya gimana? Oh ternyata mereka itu sudah ada karmanya. Karma yang lampau itu suka membunuh. Sekarang ini mereka harus berbuah, membuahkan karma pembunuhan itu. Ketika Sang Buddha melihat ini, sudahlah, aku harus menjaga keseimbangan batinku. Kalau memang karma harus berbuah, apa boleh buat? Biarkanlah mereka bertindak sesuai dengan sifat kekanak-kanakannya. Mau rebut-rebutan aja itu, ya dong. Jadi biarkan, jadi diajar jadi dewasa untuk memikirkan kepentingan yang lebih banyak. Nggak bisa, mau rebut-rebutan ya sudahlah, nggak bisa apa-apa, dibiarkan aja. Akhirnya perang Bante. Akhirnya perang. Jadi Sang Buddha sudah berusaha mencegah, sudah 3 kali. Apa boleh buat? Apapun juga kan banyak pencegahan yang bisa kita lakukan. Sekali, 2 kali, 3 kali, sudah 3 kali nggak bisa, lepas. Ya, sudah. Biarkanlah karma berproses. Akhirnya terjadilah perang Bante. Terjadilah peperangan. Adakah cerita setelah peperangan itu? Ya udahlah, sudah terjadi peperangan itu ya otomatis Ada kerugian. kerugiannya pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan. Di mana terjadi peperangan, perampokan terjadi. Ya. Pemerkosaan terjadi, Yeah. pembunuhan terjadi. Ini mau dilanggar KB.
Sing menang pulang-pulang ayo mabuk-mabukan lagi. Jadi apa yang terjadi? Pelanggaran sila. Pelanggaran sila hancur, mau dihancurkan. Jadi itu bukan tempat yang tepat untuk orang yang bijaksana melakukan peperangan. Orang yang bodoh lah yang suka berperang. Orang yang bijaksana, buat apa kita berperang? Nanti kita saling membunuh, pasti pasti merampok, pasti terjadi persinahan. Kita membohongin orang pasti. Ya. Ngomongin, oh, dia yang salah gini. Tapi ngomongnya kita bohong semua. Memfitnah ya toh. Akhirnya kita ketika yang menang mabuk-mabukan, berfoya-foya. Akhirnya siapa yang menang? Hancur KB jelek. Moralitas hancur. Akhirnya kedua belah pihak mempunyai kerugian. Kedamaian yang kita cari tidak akan didapat. Tidak ada damai Hancurlah. Lihatlah contoh-contoh yang di mana-mana perang mereka selalu mengungsi ke tempat yang lebih damai. Maka itu masyarakat yang sudah damai di Malang Raya ini jangan terpikirkan untuk membuat peperangan. Semoga tetap damai dan sejahtera. Malang cukup kondusif saat ini karena kita orang Malang betul-betul bisa menjaga tidak adanya isu-isu sara atau isu apapun yang mampu menggoyahkan kebersamaan, kebersatuan kita. Demikian juga harapan saya bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan di dunia. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini saya segera kembali.